He's coming soon. Istimewa Bapak Ibu dan kasih Bapak Yahweh. Ya, saat ini kita masih masuk dalam suasana hari raya Hamatsah atau roti tidak beragi, karena hari raya ini dirayakan selama 1 minggu penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Dabar Elohim kita kali ini yaitu Simon Kirenia, atau yang sering kita kenal dengan istilah nama Simon Kirene. Nah, kita akan baca dahulu di dalam kitab suci, di dalam Injil Matai atau kitab Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-32. Kita akan baca Matai atau Matius pasal yang ke-27 ayatnya 31. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Demikian Dabar Elohim. Dan selagi keluar, mereka menjumpai seseorang orang Kirene namanya Simon. Mereka memaksa dia agar dia memikul salibnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita baca kembali di dalam kitab Markus pasal yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21. Dan mereka memaksa seorang yang sedang lewat, Simon orang Kirene atau Kirenia, ayah Alexander dan Rufus, yang sedang pulang dari ladang. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, Injil Lukas pasal yang ke-23, saya akan bacakan kembali ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan demikian, saudara. Dan ketika mereka membawa dia pergi, seraya menahan Simon orang Kirene yang baru datang dari ladang, mereka meletakkan salib itu ke atasnya supaya memikul di belakang Yesua. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada 3 kitab besora, kitab Injil, saudara, di mana menuliskan ada nama Simon dari Kirene atau Simon Kirenia, or Simon orang dari Kirene, saudara. Nah, siapa Simon dari Kirene ini, saudara? Seringkali orang banyak membaca kitab suci tentang Simon Kirene. Apakah benar namanya itu Simon Kirene? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah Simon itu berasal dari Kirene. Jadi Kirene itu sebenarnya bukan namanya dia, tapi namanya dia itu Simon. Sedangkan kota tempat asalnya dia itu berasal dari Kirene atau Kirenia, saudara. Nah, Kirene adalah, Simon dari Kirene adalah salah seorang tokoh yang membantu memikul salibnya Yesua saat Yesua dianiaya dan akan disalibkan. Yang kedua, Simon adalah seorang Yahudi. Dia jelas orang Yahudi karena namanya saja Simon, saudara. Dia berasal dari Kirene. Kirene itu sekitar Afrika Utara, saudara. Simon adalah ayah dari Alexander dan Rufus yang tadi kita sudah baca. Jadi dia seorang bapak yang sudah memiliki anak namanya Alexander dan Rufus, saudara. Jadi jelas bahwa Simon ini pasti orang Yahudi, saudara. Dia orang Israel. Kemudian di mana letaknya Kirene itu, saudara? Kirene adalah sebuah nama kota di daerah Sabat atau Sahat, saudara. Sahat itu letaknya di sekitar Libya. Nah, bagian Afrika Utara, saudara. Libya atau Afrika Utara. Jadi sebenarnya asal muasalnya Simon itu, sekalipun dia orang Yahudi, tapi dia bukan orang yang lahir dari daerah Israel, tetapi dia adalah aslinya dari Libya, tapi keturunan orang Yahudi, saudara. Kemudian, saudara, yang kedua, Kirene itu didirikan oleh orang Yunani pada tahun 630 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesua, kota itu sudah ada. Yang ketiga, kemungkinan di daerah Kirene itu ada orang-orang Yahudi
yang waktu pembuangan Babel, jadi melarikan diri ke daerah situ, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi banyak orang-orang Yahudi yang sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Nah, salah satunya berasal dari Kirene. Nah, tahun 90 sebelum Masehi, Kirene berada di bawah Kekaisaran Romawi. Jadi sebenarnya waktu tahun 90 sebelum Masehi, Kirene itu di bawah kekuasaannya Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, wajar saja kalau Kirene itu, Simon itu pulang kampung atau mudik, saudara. Karena setiap tahun itu ada hari raya besarnya orang Yahudi. Salah satunya adalah Pesach, di mana orang pasti kalau hari raya banyak pengen mudik. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jarak antara Kirene dan Yerusalem itu sangat jauh sekali. Saudara, jaraknya begitu jauh tempat itu, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Simon itu orang keturunan Yahudi yang tinggal di luar Israel, pasti memiliki kerinduan untuk mudik dan pulang kampung di tempat asalnya. Bagaimana dia punya kerinduan merayakan hari raya di tanah leluhurnya itu berada. Jadi jelas dia orang Yahudi karena namanya aja Simon, saudara. Simon dari Kirene adalah keturunan Yahudi. Dari namanya saja sudah Simon, yang artinya Elohim itu mendengar. Dari kata Sema, artinya Elohim itu mendengar, saudara. Namun apa perbedaannya? Kemungkinan dia bukan Yahudi yang murni, karena sudah bercampur dengan orang-orang yang ada di Afrika, sehingga kemungkinannya dia berkulit gelap, sehingga bisa disebut Simon orang Niger, saudara. Karena berasal dari Niger, karena hitam. Niger itu kan hitam, saudara. Di dalam kitab Shluchim atau kisah para rasul pasal yang ke-13 ayat 1, di situ dikatakan, dan adalah beberapa nabi dan pengajar di antara jemaat yang ada di Antioquia, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ akhirnya Simon dari Kirene itu menjadi salah satu seorang penginjil hebat yang terkenal, saudara. Itu salah satu yang melatar belakangi siapa Simon dari Kirene itu. Nah, sebagai keturunan Yahudi sudah pasti Simon memiliki kerinduan untuk datang ke tanah kelahirannya. Apalagi ada momen penting, yaitu menjelang persiapan Pesach. Nah, saudara yang dikasih, Pesach, Matsah, dan juga Hapikurim. Dalam kurun waktu beberapa hari ada 3 hari raya yang harus dirayakan. Nah, orang Yahudi selalu diajar Torah dimanapun dia berada. Orang yang keturunannya Israel, Yahudi, pasti selalu diajar bagaimana dia memahami Torah. Sehingga orang pasti taat akan daftar Elohim. Pasti dia akan taat akan firman Tuhan. Pasti dia taat akan apa yang harus dilakukan setiap perintah-perintah daftar Elohim itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, termasuk salah satunya Simon, saudara. Kalau ada, saya lihat di Indonesia ini juga banyak orang-orang yang keturunan dari Yahudi, saudara. Dan dia taat akan daftar Elohim, sehingga yakin bahwa dia belajar tentang hari raya, tentang apapun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, antara Kirene sampai Yerusalem jaraknya begitu jauh. Tetapi kenapa ada hubungan yang erat, saudara? Yang pertama adalah jaraknya kira-kira 1.500 km. Bayangkan loh, 1.000 km, 500 km itu bukan jarak yang pendek, tetapi jarak yang jauh. Kalau perjalanan itu bisa ditempuh kurang lebih sampai 5 atau 6 minggu atau 1,5 bulan perjalanan. Itu kalau normal orang jalan terus tanpa istirahat, saudara. Kemudian jika mereka melalui darat, melalui laut, bisa mendarat di Yope. Yope itu sekarang disebut Tel Aviv, yang dimana Yona pernah melarikan diri dari Elohim, pelabuhan yang saat itu terkenal. Kemudian selanjutnya, saudara, dari Yope sendiri ke Yerusalem jaraknya 60 kilo. Jadi kalau dilakukan perjalanan kaki dengan pelan, ada istirahat, bisa beberapa hari, 1-2 hari baru sampai, saudara.
Nah, sekarang apa makna dari Simon Kirene yang memikul salibnya Yesua, saudara? Kita sudah tahu biografi sejarahnya Simon yang berasal dari Kirene. Tapi pelajaran apa yang diperoleh dari seorang yang namanya Simon itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama, saudara, yaitu adalah perjalanan hidup kita kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang jelas Simon ini pasti awalnya belum tahu siapa Yesua, belum percaya siapa itu Yesua awalnya, saudara. Sekalipun dia orang keturunan Yahudi, saudara. Tetapi waktu itu keilahiannya Yesua belum ditunjukkan. Hanya banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesua. Tetapi Simon ini punya tujuan bahwa saya ke Yerusalem, ke Israel itu karena ingin merayakan hari raya yang diperintahkan Elohim. Yaitu salah satunya Pesach, Hamatsah, dan Habikurim. Karena dia orang yang berasal dari sana, saudara. Jadi perjalanannya itu kadang seperti yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertamanya pengen perjalanannya merayakan hari raya, malah terjadi perjumpaan dengan keributan, yaitu di mana Yesua mau disalibkan karena mengalami aniaya, saudara. Jadi saudara, seperti Simon dari Kirene, perjalanannya berubah saat harus memikul salib Yesua. Beban yang harus dia dapatkan, seharusnya dia orang yang tidak menanggung urusannya orang, tetapi dia menanggung harus memikul salib. Artinya dia ada beban di tengah perjalanannya. Seringkali sama dengan kita, saudara. Dalam perjalanan kita yang sudah kita, saya pengennya nanti ke depan saya mau buat usaha ini, saya pengennya nanti akan liburan ke sini. Semuanya berubah total dengan situasi yang terjadi. Sama dengan kita saat ini alami, saudara. Di sekitar kita mungkin, saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah punya planning yang luar biasa. Sama dengan gereja kita, saudara, bahwa di hari raya ini sebenarnya kita akan bergabung dengan cabang-cabang yang ada, baik yang ada di Malang, di Jogja, di Nganjuk. Kita akan ngumpul bersama untuk merayakan hari raya bersama di gereja pusat di Hodulayakmi, saudara. Tetapi di tengah perjalanannya semuanya berubah dengan situasi maraknya wabah corona atau wabah virus COVID ini, saudara. Ya, saudara dikasih, semuanya berubah sehingga harus ibadahnya melalui online. Tidak harus datang ke tempat ini, tidak harus datang ke pusat di Hodulayakmi karena situasi. Apa yang sudah kita planningkan bisa berubah. Termasuk kalau orang punya usaha, mungkin sudah rancang, saya mau membuka usaha makanan ini. Baru membuka 1-2 hari harus tutup karena orang harus terisolasi di rumah masing-masing. Sehingga nggak mungkin dagangannya bisa laku, saudara. Ada orang yang punya usaha misalnya travel. Nanti saya punya planning harus pergi ke sana, nganter orang ke sana, piknik ke sana, tur ke sana. Semuanya berubah karena tidak boleh berada di tempat-tempat wisata atau berkumpul, saudara. Semuanya berubah seperti Simon dari Kirene, saudara. Bahkan harus menanggung beban memikul salib, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami kerugian pula dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam omset saudara dengan situasi. Saudara harus memikul salib di saat perayaan-perayaan seperti ini. Itu yang pertama, saudara. Jadi kadang perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan Yesua Masiah bisa mengubah hidup seseorang. Seperti Simon, saudara, bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah hidup keluarga kita. Buktinya keluarga Simon, yaitu anaknya salah satunya adalah Rufus, menjadi pelayan. Tadi kita sudah baca bahwa Simon bersama Rufus saat dia berjumpa dengan Yesua. Sekarang kita lihat siapa Rufus itu. Di dalam kitab Romim atau kitab Roma, saudara, di dalam kitab Roma, ya, di situ di dalam kitab Roma 16 ayatnya 13, saya bacakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan salam kepada, ayat 13-nya, salam kepada Rufus yang terpilih dalam Tuhan dan ibunya yang juga ibuku. Nah, ternyata Rufus juga menjadi seorang penginjil yang hebat, seorang pelayan yang hebat, seorang
pemberita kebenaran damai Elohim. Jadi ternyata perjumpaannya dengan Yesua mengakibatkan orang jadi cinta sama Yesua. Amin. Jadi kalau orang sudah mengaku saya pernah berjumpa dengan Yesua, satu hidupnya harus berubah. Cintanya sama Yesua harus berubah, saudara. Semakin sungguh-sungguh, itulah cirinya orang yang berjumpa dengan Yesua. Kalau orang mengaku berjumpa dengan Tuhan tapi tidak pernah berubah hidupnya, berarti dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Mungkin yang dijumpai bukan Yesua, saudara, tetapi yang lain. Karena semua orang yang pernah berjumpa Yesua berubah. Rabi Saul dari penganiaya jemaat menjadi orang yang penginjil luar biasa. Sakai yang tadinya pemeras uangnya umat, uangnya rakyat, menjadi orang yang suka memberi. Rufus juga sama Simon yang tadinya tidak tahu siapa Yesua, masalahnya apa, jadi penginjil dan menjadi pelayan Yesua yang luar biasa, menjadi pemberita yang luar biasa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, saudara, apa yang kita pikirkan perjalanan hidup kita kadang tidak sesuai seperti yang Simon hadapi. Yang kedua adalah perjumpaan dengan Yesua bisa mengubahkan hidup seseorang bahkan keluarga, sehingga keluarganya Simon bersama Rufus dan Alexander menjadi pelayan Elohim yang hebat. Yang ketiga, Elohim bisa pakai siapa saja Elohim bisa pakai siapa saja untuk bisa menjadi percaya, saudara, kepada Bapa Yahweh bersama Yesua Masih. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani Tuhan. Tidak peduli dia orang sekolah teologi, dia siapapun, selama Tuhan berkenan dia akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Makanya kadang orang yang tidak sekolah teologi tetapi saat khotbah bisa berapi-api, bahkan bisa berdampak luar biasa, saudara. Kepa yang bukan seperti Rabi Saul, saat dia berkhotbah saja bisa 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena penuh urapan Ruach HaKodes. Amin. Jadi tergantung bagaimana hubungan dekat dia dengan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi Simon orang Kirene dipaksa memikul salibnya Yesua oleh tentara Romawi. Jadi Elohim itu bisa pakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa orang, wah dia luar biasa pasti dipakai. Tidak, siapa saja. Jadi saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun. Buktinya Bapak Yahweh bisa pakai Simon untuk memikul salibnya Yesua melalui tentaranya Romawi. Amin. Yang keempat, hidup kita kadang mengalami beban seperti memikul salib Yesua, supaya kita sadar bahwa kehidupan kita ini tidak selalu mulus, sehingga ada harga yang harus dibayar. Jadi jangan selalu berpikir, waduh saya anaknya Tuhan, saya anak Elohim, pasti semuanya dibuat baik terus. Tidak, ada kalanya kita naik turun, saudara. Tapi satu hal yang kita harus imani, yang membuat kita berbeda adalah kalau kita anaknya pasti selalu disertai. Amin. Sekalipun dalam kondisi permasalahan. Contoh, saudara, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 23, Yahweh adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membawaku ke air yang tenang. Semuanya diberikan luar biasa. Tapi ada fasenya saat kita ada di lembah kekelaman. Ada waktunya Tuhan izinkan kita di lembah kekelaman, artinya menghadapi masalah, saudara. Tuhan izinkan seperti saat ini, saudara. Apakah COVID ini hanya untuk orang di luar kita? Tidak. Semuanya dampak, termasuk kita pun kena dampaknya. Buktinya kita nggak bisa ibadah di gereja, kita bisanya ibadah online. Betul nggak, saudara? Semuanya kena dampak. Inilah salah satunya. Ada harga yang harus dibayar. Jadi memikul salib Yesua, saudara. Tetapi satu hal yang membedakan, saat kita di lembah kekelaman, Bapak Yahweh berfirman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya disertai dengan gada yang artinya kuasa, tongkat itu penuntun untuk membawa kita ke jalan keluar. Amin. Sehingga pasti kita ada jalan keluar karena disertai, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sebab engkau besertaku, engkau menyediakan hidangan di depan lawanku, sebab engkau besertaku. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Yang membedakan sekalipun kita dalam kondisi masalah, Tuhan selalu beserta kita. Makanya disebut Immanuel. Amin. Jadi Elohim yang selalu menyertai kita, bersama dengan kita, saudara. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Oh, yang kelima, ya, yang terakhir, yang keenam. Yang kelima, kebenaran dan keimanan tidak diukur dari jarak waktu yang ditempuh,
tetapi diukur dari kesetiaan dan kerinduan. Amin. Jadi keimanan seseorang tidak diukur jarak dengan waktu. Bisa saja orang rumahnya sebelah gereja tapi tidak pernah ibadah. Bisa saja rumahnya itu di gereja tapi tidak pernah berdoa. Tetapi kalau orang punya keimanan yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, sekalipun jaraknya jauh, dia akan datangi ibadah itu. Amin. Sekalipun aku harus mengeluarkan biaya, sekalipun aku harus online mengeluarkan biaya untuk beli paketan, untuk beli paket internet, saya tidak akan memusingkan karena tidak diukur jarak dan waktu, tetapi diukur tentang kesetiaan kita. Amin. Saya bersyukur Keilat Hodula Yahweh itu ada yang dari Sragen, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Semarang, dari manapun. Itu membuktikan bahwa keimanan seseorang tidak diukur jarak dan waktu, tetapi kesetiaan dan kesungguhannya dalam mengiring Bapa Yahweh. Amin, saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, kerjakan tugas kita sampai selesai, maka kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Seperti Simon, dia mengerjakan tugas memikul salibnya Yesua sampai selesai, sehingga kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Simon memikul beban sampai Golgota, artinya tugasnya dikerjakan sampai selesai. Lakukan tugas pelayanan saudara, hidup saudara sampai nafas terakhir kita. Amin. Tetap mencintai Aba Yahweh Besem Yesua Mashiach. Jadi Aba Yahweh Besem Yesua Mashiach menjadi juru selamat saya satu-satunya, dan sampai saya dipanggil oleh Tuhan. Amin. Artinya tugas pelayanan kita kerjakan sampai finish. Jangan sampai masa tua tok, tapi sampai kita dipanggil Tuhan. Itu tugas kita, kerjakan dengan baik. Amin, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Buktinya orang yang disalib di sampingnya Yesua, dia juga masih tetap bisa bersaksi bahwa Yesua adalah juru selamat sampai dia mau mengikut. Artinya di detik terakhir pun kita masih tetap bisa melayani Elohim. Amin, saudara. Amin. Jadi sekali lagi saudara, yang terakhir, kerjakan tugas kita bukan di tengah jalan, tapi sampai selesai, seperti Simon dari Kirenia yang dia melakukan tugas memikul salib. Tugas memikul salib kita masing-masing kerjakan sampai selesai, tanpa persungutan, tanpa perdebatan, tanpa mengeluh, tapi selalu dengan ucapan syukur. Kerja buat Elohim, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23 dikatakan, Wekol aser ta'asu bekal nat sekem kemola Yahweh welo lifne Adam, yang artinya dan segala apapun yang kamu lakukan kerjakan dengan segenap jiwamu seperti kepada Yahweh, bukan kepada manusia. Jadi kalau kau mengerjakan segala sesuatu, kerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Bukan supaya dilihat manusia, tapi biarlah upah kita besar di Samayim bersama dengan Elohim. Amin. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Dan kita akan masuk ke keluarga kita.